Secara geografis, SMA Negeri 1 Ambal terletak di kawasan kaki Gunung Merbabu, 14 km dari pusat kota Boyolali. Menempati sebidang tanah seluas 18.765 meter persegi, SMA Negeri 1 Ambal memiliki lingkungan yang bersih, asri, hijau, nyaman, serta memiliki unsur tanah yang subur. Sehingga lingkungan sekolah dikelilingi oleh pepohonan yang rindang dan sejuk. Letak SMA Negeri 1 Ambal yang jauh dari pusat perkotaan menciptakan lingkungan sekolah yang menyatu dengan alam. Dengan adanya potensi tersebut, SMA Negeri 1 Ambal mampu memanfaatkan sebagai upaya lingkungan pelestarian alam. Salah satunya melalui program Adi Wiyata. Apa itu program Adi Wiyata? Program Adi Wiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan dengan cara melakukan pengolahan sampah di sekitar SMA Negeri 1 Ambal. Melakukan sebuah inovasi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah yang digunakan dalam inovasi terbagi menjadi 3, sampah organik, sampah anorganik, dan sampah guna ulang. Pemilihan sampah dilakukan di SMA Negeri 1 Ambal. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Ambal menerapkan budaya untuk membuangkan sampah sesuai kategori tong sampah yang berbeda warna. Pada setiap warna memiliki makna tersendiri, di antaranya warna hijau. Warna hijau pada tong sampah menunjukkan tempat tersebut dikhususkan untuk pembuangan sampah organik, seperti daun-daun kering, sisa ranting pohon, dan lain-lain yang berasal dari lingkungan. Warna kuning. Warna kuning dikhususkan untuk pembuangan sampah daur ulang, seperti kardus, kertas, bungkus kemasan, dan lain-lain. Yang terakhir, warna merah. Warna merah digunakan untuk pembuangan sampah guna ulang, seperti botol kaca, plastik, kaleng makanan, maupun minuman. Pemilihan sampah sesuai kategori perbedaan warna tersebut dapat memudahkan tim Adi Wiyata dalam pengambilan sampah. Tim Adi Wiyata melakukan pengambilan sampah yang akan dikumpulkan untuk bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai pengolahan inovasi. Pengolahan sampah organik SMA Negeri 1 Ambal bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Subur atau biasa dikenal dengan P4S. Inovasi sampah organik tersebut diantaranya pembuatan pupuk padat organik, arang sekam, asap cair, pupuk cair, penghilang bau kamar mandi, serta media tanam. Terciptanya inovasi tersebut dimulai dari pembuatan pupuk padat organik. Bahan utama dalam pembuatan pupuk padat adalah sampah organik kering. Sampah organik tersebut difermentasi selama 21 hari. Salah satu tujuan fermentasi ialah untuk menambah jumlah mikroorganisme baru yang dapat menciptakan hasil yang lebih berkualitas. Cairan yang dapat membantu proses fermentasi antara lain campuran dari 1 liter tetes tebu, 1 liter probiotik, 1 liter perasan daun klereside, dan 100 liter air bersih. Campuran tersebut disiramkan pada sampah organik kering yang dilakukan 1 kali pada saat memulai proses fermentasi. Setelah proses fermentasi, sampah organik akan berubah bentuk menjadi gumpalan. Selanjutnya, pengayaan. Pengayaan dilakukan untuk menghasilkan tekstur yang lebih halus. Setelah melalui proses pengayaan, pupuk padat siap dikemas. Selanjutnya, pembuatan arang sekam dan asap cair. Langkah pembuatan arang sekam dan asap cair antara lain. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengisian air pada tampungan air. Pengisian air bertujuan sebagai alat pendingin dan pengubah asap menjadi cairan. Selanjutnya, isi topong menggunakan berambut dan sampah organik kering sebagai bahan bakar. Lalu, nyalakan api untuk proses pembakaran. Setelah api menyala, proses yang dilakukan adalah pembuatan perakatan tanah dengan cara mengadon tanah dan air. Untuk memastikan agar asap tidak keluar, tutup topong dan rekatkan lem yang dibuat dari tanah. Penutupan dilakukan agar asap tidak mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, kerapatan saat menutup mempengaruhi kualitas asap cair yang dihasilkan. Proses pengecekan pipa.
Proses ini dilakukan secara berkala supaya untuk memastikan asap cair mengalir pada tempat yang seharusnya. Uap air yang dihasilkan dari tampungan air akan mengalir melalui pipa menuju tempat penampungan asap cair. Setelah melalui proses pembakaran selama 12 hingga 24 jam, arang sekam yang sudah jadi siap untuk dipanen. Pemanenan dilakukan dengan cara mengeluarkan arang dari tungku. Bersamaan dengan itu, arang yang sudah dikeluarkan disiram menggunakan air secara bertahap hingga arang keseluruhan berwarna hitam. Setelah arang keseluruhan berwarna hitam, ayak arang dengan tujuan memisahkan dari sampah lain serta untuk menghaluskan agar tidak menggumpal. Kemudian, arang sekam yang sudah siap dimasukkan ke dalam karung. Sedangkan asap cair yang berasal dari asap pembakaran dipindahkan menggunakan gelas ukur. Langkah terakhir, finishing. Finishing dilakukan dengan menjahit karung yang berisi arang sekam. Lalu pindahkan asap cair ke dalam botol untuk siap digunakan khalayak umum. Setelah itu, pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk cair. Pupuk cair digunakan sebagai penyubur tanah. Bentuknya yang cair diciptakan agar mempermudah dalam penggunaan. Sementara itu, bahan yang dibutuhkan antara lain perasan arang. Perasan arang dimulai dengan menyiapkan arang sekam yang sudah diayak. Lalu masukkan ke dalam ember dan beri air bersih sebanyak 30 liter. Selanjutnya aduk arang sekam dan air menggunakan tangan hingga tercampur rata. Lalu siapkan ember kosong sebagai wadah untuk menampung perasan arang. Masukkan campuran arang sekam ke dalam karung. Proses selanjutnya yaitu pemerasan arang sekam. Pemerasan tersebut bertujuan untuk memisahkan ampas arang dengan perasan arang yang telah dihasilkan. Perasan arang mengandung unsur kalium. Unsur kalium yang berguna bagi tumbuhan dalam proses penyerapan unsur hara. Bahan selanjutnya yang dibutuhkan adalah perasan pupuk padat organik. Perasan pupuk padat organik didapatkan dari pupuk padat organik yang melalui tahap pemerasan. Tahap tersebut dimulai dari pencampuran pupuk padat organik dengan 30 liter air pada ember. Lalu aduk pupuk padat organik agar tercampur rata menggunakan tangan. Kemudian siapkan ember sebagai wadah untuk menampung hasil pemerasan pupuk padat organik. Selanjutnya masukkan campuran pupuk padat organik ke dalam karung untuk proses pemerasan. Proses pemerasan menghasilkan perasan pupuk padat organik yang mengandung humus. Humus berperan dalam membantu kesuburan tanah. Perasan lain yang dibutuhkan adalah perasan daun klereside. Perasan daun klereside juga digunakan dalam pembuatan pupuk cair. Proses pertama perasan daun klereside adalah memisahkan daun dari tangkainya. Proses untuk mendapatkannya yaitu masukkan daun klereside ke dalam ember untuk melalui tahap pemerasan agar memiliki ukuran sedikit lebih halus. Kemudian tambahkan air ke dalam ember dan remas daun agar warna air berubah menjadi warna hijau. Masukkan campuran daun klereside ke dalam karung untuk memisahkan ampas dan perasannya. Perasan daun klereside yang dihasilkan mengandung nitrogen. Kandungan tersebut berperan dalam pembentukan zat hijau daun yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis dan merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman. Ketiga perasan tersebut dicampur ke dalam tong dan diaduk hingga semua perasan tercampur. Langkah selanjutnya adalah pencampuran 8 liter air bersih, tetes tebu sebanyak 1 liter, dan probiotik sebanyak 1 liter pada ember dan diaduk hingga tercampur. Masukkan cairan tersebut ke dalam tong yang berisi perasan campuran 3 komponen. Lalu dilanjutkan dengan mengaduk hingga komponen bercampur menjadi satu. Pindahkan bahan-bahan tersebut ke dalam berijan lalu tutup dengan rapat. Pastikan disimpan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Penyimpanan dilakukan sebagai proses fermentasi selama 21 hari dengan tujuan menghilangkan bau menyengat hingga menjadi netral. Selama proses fermentasi, lakukan pengecekan dengan mengguncangkan berijan setiap 3 hari sekali untuk mengetahui bau yang dihasilkan. Jika sudah memiliki bau yang netral, pupuk cair siap untuk dikemas dan digunakan. Dari pembuatan pupuk cair juga dapat dihasilkan serta dimanfaatkan sebagai penghilang bau kamar mandi. Dengan catatan, tidak menambahkan perasan daun klereside ke dalam cairan penghilang bau kamar mandi. Media tanam. Media tanam yaitu sarana untuk pertumbuhan tanaman.
Cara pembuatan media tanam yaitu yang pertama, pengayakan tanah. Tanah yang digunakan harus berasal dari kebun bambu, dikarenakan tanah kebun bambu memiliki kualitas yang sangat subur dan baik untuk pertumbuhan tanaman. Setelah itu, tanah yang sudah diayak dicampur dengan arang sekam dan arang daun bambu. Lalu, beri pupuk padat organik yang sudah diayak. Campurkan ketiga komponen tersebut dengan perbandingan 1:1:1. Kemudian, aduk komponen-komponen tersebut ke segala arah agar media tanam tercampur dengan rata. Proses yang terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan dengan proses pengemasan media tanam. Inovasi yang selanjutnya dilakukan untuk mengatasi penumpukan sampah di SMA Negeri 1 Ampel yang menjadi problem utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta lingkungan yang sejuk. Maka dari itu, tim Adiwiyata SMA Negeri 1 Ampel mengambil langkah untuk menjual sampah botol plastik tersebut kepada pengepul agar bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna. Pemilahan sampah dilakukan dengan cara 3M, yaitu mengambil, mengumpulkan, dan menjual. Mengambil. Pengambilan sampah dilakukan untuk memudahkan proses pengumpulan sampah. Mengumpulkan. Pengumpulan sampah dilakukan agar sampah tersusun rapi dan tidak berserakan. Menjual. Sampah yang sudah dikumpulkan lalu dijual kepada pengepul dan diharapkan dari hasil penjualan sampah tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah lebih lanjut.